prinsipnya adalah kalau kita meng-align-kan, jadi aligning itu menyelaraskan antara tujuan IT dengan tujuan bisnis. Juga bisa juga aligning di antara, jadi penyelarasan di antara beberapa IT governance framework. Ya, ada banyak framework tadi, supaya nggak bingung, maka kita selaraskan gitu, untuk bisnis benefit. Contoh, kalau modul itu tentang 17799, kita perhatikan di sini tentang security management, jadi information security management system. Ini adalah domainnya, security policy, security organization, asset classification and control, personal security, physical and information security, sampai ke compliance dan business continuity planning. Jadi semuanya tentang IT security management system. Dan saudara harus tahu bahwa secanggih-canggihnya teknologi security yang saudara gunakan, itu peranan manajemen lebih besar. Jadi manajemen security ini peranannya adalah 60%. Menurut survei, peranan manajemen 60%, teknologi hanya nggak sampai 40%. Apa artinya? Artinya, saudara pada waktu membangun teknologi security harus juga dibarengi dengan penerapan manajemen yang baik. Nah, dalam rangka menerapkan supaya kita tidak berpikir dari awal, kita gunakan saja kerangka kerja yang sudah dapat digunakan dan bisa membimbing kita ke arah yang best practice. Kalau COVID prinsipnya di sini kita perhatikan, COVID ini prinsipnya menyelaraskan. Jadi berbagai framework itu prinsipnya tadi saya katakan menyelaraskan antara apa yang IT resource ada dan apa yang bisnis perlukan. Jadi kita lihat bahwa IT resource harus menghasilkan information. Dari sinilah information harus selaras, harus match, harus sama antara yang what you need, apa yang dibutuhkan oleh bisnis dan apa yang dihasilkan oleh information ini untuk bisnis. Harus match di sini. Ya, kita perhatikan bahwa IT resource ini ada data, ada application, ada teknologi, ada facility dan ada people, SDM. Dan di sini adalah proses dari IT. Prosesnya mulai dari planning, kemudian acquisition and implementation pada tahap pembangunan, dan juga delivery support. Pada waktu sudah berjalan beroperasi, maka kita harus pantau terus sejauh mana IT itu bisa menghasilkan. Dan juga kita harus monitoring untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kita perhatikan di sini, information yang dihasilkan untuk bisnis itu harus mencakup atau memenuhi aspek effectiveness sesuai dengan yang diperlukan, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Hal-hal ini yang saudara mungkin baru ya. Ini penting karena yang saudara kerjakan sekarang yang penting kan benar saja gitu, correctness gitu. Dan itu belum cukup. Apakah yang saudara kerjakan, IT yang saudara lakukan, programming dan sebagainya sudah efisien? Apakah efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis? Belum tentu. Apalagi nanti kalau sudah confidentiality ya, tentang keamanannya, tentang integritinya, bagaimana database itu bangun itu sudah integrity datanya, tidak ada pengulangan. Kemudian availability selalu siap dipakai 24 jam sehari, 30 hari sebulan. Benar nggak? Nggak pernah down misalnya. Compliance dan reliability. Nah, sekarang kalau ITIL sama. Kita perhatikan ini bisnis, ini teknologi. Kita perhatikan di sini bahwa prinsipnya adalah teknologi ini ICT mempunyai infrastructure management dan bisnis punya bisnis perspektif. Biasanya kita gunakan tadi balance scorecard ya untuk mengukur bisnis perspektif. Kita perhatikan di sini planning to implement service management. Di sini ada application management dan di sini semuanya adalah service management. Ya, meliputi apa? Service support, kemudian service delivery dan ada security management di sini. Jadi ini kalau ITIL ini. Nah, sekarang ke COVID, karena COVID menjadi bahasan utama dalam buku itu di Acu. Kita perhatikan di sini bahwa prinsipnya proses dalam COVID ini adalah
mulai dari perencanaan, planning, build, run, and monitor. Oleh karena itu kita perhatikan ada 4 domain dalam COVID: plan and organize, singkatnya PO, kemudian AI, DS, dan ME. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat di COVID tadi ada 4 domain: plan, organize, acquire implementation atau AI katanya, DS, delivery support, dan ME, monitor and evaluate. Dan itu kalau dijabarkan yang PO ada 10, dari domain PO ada 10 proses. Yang pertama PO 1 mendefinisikan rencana strategis TI. PO 2 mendefinisikan arsitektur informasi. PO 3 menentukan arahan teknologi. PO 4 mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya, sampai ke PO 9 untuk menaksir dan mengelola risiko TI, dan yang 10 mengelola proyek. Ini adalah domain PO, ada 10 proses. Dan nanti di dalam case tadi kita bisa lihat, saudara nanti boleh memilih salah satu proses atau beberapa proses yang terkait. Domain PO tersebut, plan organize, itu diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi TI selaras dengan strategi bisnis? Yang kedua, apakah perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya? Apakah setiap orang dalam perusahaan memahami sasaran teknologi informasi? Apakah risiko TI dipahami dan dikelola? Apakah kualitas sistem TI sesuai dengan kebutuhan bisnis? Dan ini yang harus dijawab oleh PO tadi. Pada waktu domain AI, acquire and implementation, apa yang dijawab? AI 1 untuk mendefinisikan solusi otomatis, AI 2 memperoleh dan memelihara software aplikasi, sampai AI 7 instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Dan proses dalam domain AI ini diperuntukkan untuk menjawab apakah proyek baru kemungkinan besar memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Kedua, akankah sistem yang baru bekerja dengan semestinya saat diimplementasikan? Yang ketiga, akankah perubahan dilakukan tanpa mengacaukan operasional bisnis saat ini? Jadi sebetulnya proses-proses dalam domain AI tadi diperuntukkan untuk menjawab ini. Domain DS, delivery and support, saudara perhatikan, mulai dari DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan, sampai DS13 mengelola operasi. Jadi semua ini harus dipenuhi. Kalau saudara menjalankan atau mengoperasikan IT, maka perhatikan bahwa semuanya harus dijalankan. Dan nanti kalau audit, maka audit adalah mencakup 13 proses di dalam DS tersebut. Nah, perhatikan bahwa DS itu untuk menjawab ini. Apakah layanan TI dilakukan selaras dengan prioritas bisnis? Apakah biaya TI dioptimasi? Apakah pengguna mampu menggunakan sistem TI secara produktif dan aman? Apakah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan memadai? Ini akan dijawab oleh delivery support. Sekarang yang terakhir, dari domain terakhir, yang keempat, ada 4 proses. 1, mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. 2, mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. Yang terakhir, keempat, menyediakan tata kelola TI, IT governance. ME ini untuk menjawab ini, apakah kinerja TI diukur untuk mendeteksi permasalahan sebelum terlambat? Apakah manajemen memastikan efektivitas dan efisiensi kontrol internal? Dapatkah kinerja TI dihubungkan langsung ke tujuan bisnis? Apakah risiko, kontrol, pemenuhan, dan kinerja diukur dan dilaporkan? Jadi harus menjawab ini. Nanti dapat saudara pelajari lebih lanjut. Jadi tadi referensi utama adalah buku saya yang strategi bisnis. Kemudian nanti lanjut ada beberapa buku yang lain. Kira-kira ini dulu. Terima kasih.